Anda kembali di interupsi pemirsa. Bang Jemi dikatakan sama Bang David tadi bahwa ini masih mencari-cari data. Tapi kalau menurut Anda apakah ini memang pencarian data atau pembuktian sebenarnya? Sebenarnya ini kan untuk pembuktian. Data ada, kita sambil mengumpulkannya. Fakta yang di pengadilan kemarin, yang di sidang kemarin, waktu ketua majelis mempertanyakan apa yang kita minta kepada UGM, semua itu dijawab dengan tidak serius. Tidak serius itu apa? Misalnya jawaban hanya kertas biasa melalui email, tidak menggunakan kop surat UGM. Jadi menurut kami UGM sebesar universitas yang terkenal di Indonesia, masuk 3 besar, tapi dengan caranya itu sangat ini. Kan kemarin ditegur oleh majelis hakim. Dan kedua, apa yang diserahkan, katanya mereka menyerahkan dokumen kepada Polda dengan tersegel ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Tapi faktanya yang ada, Pak Jokowi memamerkan ada pertemuan di Solo dengan Projo bahwa ini ijazahnya. Mana yang benar? Pak, ijazah dikatakan adalah disegel atau disita. Pada waktu juga kami mendampingi Respon di kepolisian, kami nanya, boleh lihat nggak ijazahnya? Udah berapa kali? Apakah dikatakan kepolisian lagi di lab screen? Itu sampai 2-3 kali. Oh, Anda sempat nanya langsung? Langsung, karena saya waktu mendampingi Rismon langsung. Terus kedua, ada berita acara penerimaan. Oh ya ada, tapi kami tidak bisa. Padahal itu hak, makanya kami akan minta juga di KIP ini untuk hak kami untuk mendapatkan surat tanda terima. Oke. Bang, kita mulai dulu dari UGM. Tadi katanya banyak yang janggal. Coba Bang Mardiansyah jawab, Bang. Bagaimana janggal sih, Ayah? Sejak awal UGM sudah menjelaskan secara detail dari dekanat sampai rektorat. Rektornya langsung menyampaikan secara detail. Capek juga lah UGM itu menjelaskan kan gitu ya. Jadi maksud saya jangan juga akhirnya seolah-olah bahwa UGM itu juga bagian yang coba membatasi teman-teman untuk mendapatkan informasi itu enggak. Nah kalau kita bicara soal menghargai instansi, institusi, sudah sabar sedikit. Bentar lagi kan masuk proses peradilan. Nggak usah lagi lah genit-genit gitu loh, nyari-nyari panggung kemana-mana, segala macam. Proses peradilan, proses yang kita percaya. Proses yang menurut saya itu adalah panggung yang sesungguhnya untuk membuktikan salah benar. Kita bersepakat. Siapa yang bisa menyatakan bahwa ijazah itu palsu atau tidak, benar atau salah adalah hakim. Bukan Roy Suryo, bukan yang lain, kan gitu ya. Jadi kita tunggu itu gitu loh. Jangan juga kira kemana-mana yang sebenarnya ingin coba juga untuk memanfaatkan momentum ini. Jadi banyak ahli pakar yang mengatakan bahwa ini kan kasusnya adalah fitnah begitu ya, pencemaran nama baik gitu ya. Tapi banyak juga publik yang menuntut terkait dengan penjelasan yang lebih komprehensif dari UGM. Ya kan sudah dijelaskan sebenarnya kalau menurut saya gitu oleh UGM. Sudah terjelaskan dengan baik harusnya ya. Iya, apalagi gitu loh yang mau dicari informasi yang dijelaskan oleh UGM. Ijazah sekarang begini, Polda Metro sudah menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi di bawah kekuasaannya Polda Metro karena itu bagian dari bukti proses hukum. Kan begitu clear ya. Persoalan bahwa ada teman-teman Projo dia mengklaim diperlihatkan segala macam. Ya silakan dipertanyakan teman-teman Projo kan begitu ya. Oke ya, Bang Petrus, coba Bang, sorry saya abang-abang jangan ragu untuk interupsi ya. Tadi jadi, saya lihat Bang Petrus sepertinya sudah hampir mau interupsi nih Bang. Tadi katanya mau apa lagi yang dicari? Ya, jadi pertama ini bukan persoalan cari panggung. Ya. Seperti dalam acara ini ya kan kita diundang. ya. Kita lawyer loh. Nah kemudian bukan, soal... Bang, interupsi ya Bang. Jadi yang saya maksud cari panggung itu begini loh. Soal itu diulang-ulang, berulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya ini udah hampir 7-8 bulan soal ijazah. Tadi Abang sampaikan bahwa kita ingin mencari kejelasan terkait. Tapi apa bukan karena memang banyak bukti-bukti baru yang muncul? Nggak ada itu aja. Jadi misalnya mencari kejelasan terkait dengan ijazah ini yang tak kunjung selesai. Ini sudah mau selesai Bang. Jadi yang penting diperkuat aja bukti. Sampaikan kepada timnya Roy Suryo apa yang Abang temukan untuk bertarung di pengadilan. Sebentar Bang Mardiansyah, saya akan lanjutkan Bang Petrus. Jadi... saya bicara dulu soal kejanggalan ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bung Jemi. UGM menjawab surat tanpa tanda tangan, ya, tanpa kop surat, itu juga ya ditegur oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian ketika ditanya apakah UGM masih memiliki file tentang dokumen yang sudah disita itu, kami sama sekali tidak punya, kami sudah serahkan semua. Itu juga Bang, UGM bilang ada yang di-scan loh Bang. Enggak,
Ada Bang. Dia Itu menjelaskan fakta. Anda bahwa kan tidak hadir pada Ya, waktu itu. tapi ada dia disampaikan ke menjelaskan UGM. bahwa Walaupun saya tidak hadir, saya tahu itu kok. tidak UGM menyampaikan punya, kok ada sudah semua disket kok. sudah diserahkan. Mereka menjawab semua sudah di Polda Metro Jaya. Lalu UGM mengirimkan dokumen tanda terima yang dibuat oleh Polda untuk UGM. Kalau dikatakan itu penyitaan, mestinya judulnya itu berita acara penyitaan. Tetapi ini kepalanya tanda terima dan tidak berkop Polda Metro Jaya. Lalu ini kan perkara di Polda ini kan perkara tentang pencemaran nama baik. Tetapi yang disita ada 500 item itu kita nggak ngerti ini dokumen apa. Kalau perkaranya pencemaran nama baik, maka yang harus disita itu dari tersangka. Misalnya dengan alat apa dia menggunakan pencemaran nama baik itu, ya, atau dari pencemaran nama baik itu dia dapat apa yang merupakan hasil tindak pidana, atau dengan alat apa dia melakukan tindak pidana. Itu yang harus disita dari tersangka. Tetapi ini yang disita dari UGM, ya, dari Pak Jokowi langsung juga ada, dan 500 lebih yang mungkin tidak ada relevansinya dengan perkara pencemaran nama baik. Ini juga menimbulkan kecurigaan. Ada apa ini? Kok yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara, tapi disita. Seolah-olah perkara yang di Polda Metro Jaya ini. Nggak, sebentar interupsi ini, abang ini bicara sebagai apa gitu? Karena setahu saya kan abang bicara sebagai lawyer Bon Jovi ya. Loh iya, tapi dokumen ini diserahkan oleh maksud saya KPU. begini, setahu saya teman-teman Bon Jovi ketika bicara diskusi sama saya, dia menyampaikan begini, kita tidak bicara soal politiknya, bicara hukumnya, kita hanya ingin meminta data. Cuman pada titik itu gitu. Tapi yang abang sampaikan ini jauh sekali nih Bon Jovi melangkahnya gitu loh. Data yang dikirim oleh UGM ke pemohon, itu daftar 504 dokumen yang menurut Polda Metro Jaya yang juga hadir kemarin, itu mereka terima dari... Termasuk ijazah? Termasuk. Iya kan abang bicara soal kasus soalnya. Dari 500 Jadi abang itu, bicara soal kasus pencemaran nama baik. Sekian bukti-bukti. Sedangkan saya tahu standingnya Bon Jovi itu lebih ingin membuktikan data secara administrasi dan lain sebagainya yang ada di KPU kan begitu loh. Kok tibanya lompat jauhnya itu bicara soal kok ini pencemaran nama baik larinya ke sini dengan sekian bukti. Nah saya agak bingung Komisi jadinya. Informasi itu ada Gitu 5 badan publik yang menjadi termohon. 5-5-nya dipanggil kemarin. Sehingga masing-masing itu diminta. Ini jawabannya bagaimana atas permohonan para pemohon. Kacau balau semua. Karena dinilai janggal. Mereka dan dianggap tidak setengah profesional. hati, tidak serius. Saya coba nambahin apa yang dimaksud Bang Petrus. Silakan itu Bang ya. David. Jadi gini, ini kan sebenarnya mau mempertanyakan, kan gini, kalau di KIP ini kan sebenarnya mau menggugat bahwa apakah dokumen itu kami bisa dapatkan apa enggak kan, terkait dengan keterbukaan informasi publik yang dikecualikan. Jadi keputusan final nanti dari KIP ini hanya 2. Menyatakan nggak dikecualikan atau dikecualikan. Artinya bisa diserahkan atau enggak. Nah, saya pikir ini kan sudah selesai kan gini. Roy Suryo CS udah keliling ya, KPU pusat udah ambil, udah dikasih. KPU DKI udah dikasih. KPU Solo sudah punya. Nah, pertanyaannya muncul misalnya komunitas Bon Jovi. Tujuannya apa? Apakah mau mensupport Roy CS padahal satu sisi mereka udah punya, ya. Makanya sekarang ini kan Pak Jokowi selalu menyampaikan bahwa saya hanya akan menyerahkan ijazah asli saya perlihatkan kepada institusi resmi di Republik ini. Kepolisian, ya. Misalnya UGM kalau mau melihat lagi, ya. KPU yang sudah clear itu KPU 3 tingkatan, sudah semua. Bahkan kesaksian mantan-mantan ketua KPU, baik di pusat maupun di Pilpres, di Pilkada, mereka udah bilang, kami udah melakukan verifikasi faktual ke lapangan, melihat aslinya. Itu kata Ferry Juri Adiantoro ya, yaitu beliau adalah mantan ketua KPU DKI ketika Pak Jokowi ikut Pilkada DKI. Dan beliau adalah KPU pusat ketika Pilpres Pak Jokowi. Beliau bilang saya lihat, saya pegang dan udah memastikan. Berarti seharusnya memang sudah tidak ada lagi yang harus dibuktikan. Selesai hanya orang-orang gini. Ini juga terkait tadi Bang Petrus ya. Kenapa banyak data?
Oke. Pertanyaannya adalah karena terlalu berat kasusnya Roy Suryo. Kasus ini berimplikasi pada pembelahan publik. Ya. Ancaman disintegrasi bangsa ini bisa terjadi kalau nggak cepat dikat Baik, masalah sedikit ini. saja Bang Jemi, sedikit saja. Bang Jemi sepertinya Saya sudah tidak menginstruksi sabar. bahwa yang kita bicarakan pada malam itu fakta-fakta yang terungkap di pengadilan kemarin. Dan itu jelas. Oke. Ditonton oleh hampir 270 juta. Yang paling janggal untuk Anda yang bagian mana? Ya itu salah satu misalnya KPU Surakarta. Surakarta Oke, kita akan dengan tanya, KPU Anda pusat tidak ada sepertinya Anda berkesuaian. sepertinya sudah bawa banyak catatan ya. Ada, dari ini hasil Beda sidang. periode, Bang. Abang kita akan lihat, kita Beda akan periode. lanjutkan Hah? usai Beda jeda. periode. Tapi Setelah jeda. faktanya kemarin.